Jadi, kami selaku operator yang melayani masyarakat transportasi darat, sehubungan dengan kenaikan BBM ini tentu kami segera harus menyesuaikan tarif. Karena, BBM ini kan salah satu komponen langsung dari biaya operasional pada saat bus beroperasi. Jadi dengan ada perubahan harga BBM, tentu kami harus langsung sikapi karena komponen biaya operasional itu kan berubah. Tapi perlu diketahui juga Mbak Silvi, kami dari akhir 2021 sampai Juli kemarin, Juli 2022, itu harga spare part, mulai dari spare part, suku cadang, ban, oli, itu sudah naik, pelan-pelan sampai ke hampir 15%. Nah, jadi kemarin ya kami tetap berusaha untuk survive karena spare part itu biaya tidak langsung, artinya biaya perawatan, di mana juga pembayaran dengan supplier kita bisa ada term of payment, jadi masih bisa kami sikapi. Namun dengan kebijakan, ada penyesuaian harga BBM ini, mau tidak mau kami harus langsung menyesuaikan. Nah, kami melihat kita sama-sama tahu biasanya setelah ada kenaikan bahan bakar, yang lain-lain ikut serta nih. Nah, ini yang kita akomodir dan harus kita akomodir sekarang. Artinya kalau kami hanya menaikkan dengan selisih yang kenaikan bahan bakar saja, tapi tidak kita perhitungkan lain-lain, nggak lucu kan pada saat nanti biaya produksi, perawatan semua beranjak naik, terus kami menaikkan lagi. Itu kan juga tidak bijak. Makanya kami berhitung, penyesuaian harga yang kami lakukan itu dari sekitar 25% sampai ke 35%. Nah, itu juga tergantung jarak, Mbak Silvi. Karena kan ada beberapa teman-teman yang akap pendek, menengah, dan jarak jauh. Nah, karena biayanya pun berbeda-beda, tergantung kondisi jalan, kontur jalan, dan kalau yang jarak jauh kan relatif pada penyeberangan. Nah, itu juga komponen. Kami antisipasi juga nih biaya penyeberangan karena kapal kan pakai solar. Ya ini kan kemungkinan kan akan beranjak lagi. Nah, jadi itu yang makanya kalau kita hitung, kita naik di angka sampai ke 35%. Sekarang kita ke Pak Sani, tadi kan Pak Sani menyampaikan bahwa mungkin untuk angkutan jarak jauh akan naik sekitar 35% begitu ya Pak. Tapi sebetulnya kapan kenaikan tarif angkutan umum ini akan berlaku dan kira-kira besarannya akan seperti apa? Eh, Sebagian teman-teman mulai hari Minggu kemarin sudah melakukan penyesuaian, Mbak Silvi. Dan hari Senin kemarin saya kebetulan di Pulau Gebang bersama teman-teman salah satu media dari TV swasta juga, kita berinteraksi dengan penumpang, perwakilan atau agen, dan ada pengusaha bus. Jadi kami monitor untuk secara data di terminal terpadu Pulau Gebang yang sudah melakukan kenaikan itu kurang lebih 30% PO. Dan Senin sampai ke beberapa hari ke depan ini kita sudah menyesuaikan. Karena ada beberapa PO fleet yang butuh waktu, terutama yang sudah menggunakan sistem ticketing, karena mereka harus input data dan jalurnya banyak, itu kan harus butuh ada proses 1-2 hari. Nah, jadi memang seperti yang Ibu Ellen sampaikan, ini terima kasih banget. Ini ada kesempatan yang sangat baik ini. Kami sebenarnya tidak berharap ada perubahan atau penyesuaian harga. Namun kalau kita bicara BBM ini, kami sangat sepakat kalau pemerintah itu harus sudah waktunya memotong kos subsidi ya Bu Ellen ya. Tapi pertanyaan itu kepada siapa yang tepat yang menggunakan BBM subsidi ini. Nah, kami berkali-kali sampaikan ke Pertamina, untuk apa sih kami harus mendaftar My Pertamina? Nah, sementara kan kami secara legalitas kan sudah jelas, kami bernomor polisi kuning, dan Samsat pun di seluruh Indonesia sudah online. Sebenarnya tinggal Pertamina connect ke sistem yang ada di Samsat, sudah tahu mana yang kuning mana tidak. Nah, dengan ini pun Bu Ellen, ini kan bisa menjadi merapikan mana yang tertib dan tidak juga. Sekarang ini banyak plat kuning tapi mereka tidak perpanjang STNK, tapi mereka berjalan. Nah, jadi sebenarnya kesempatan untuk merapikan penggunaan bahan bakar subsidi ini sendiri bisa bukan hanya untuk
mengecilkan subsidi, tapi juga bisa merapikan yang lain-lain, salah satu perizinan. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya privilege ya, boleh dibilang kami sebagai public service yang layak mendapat subsidi, bukan orang private juga menggunakan bahan bakar subsidi. Jadi kita berharap sebenarnya seperti yang Bu Ellen sampaikan tepat sekali, selayaknya sebenarnya untuk public service ini yang menggunakan dan mendapat subsidi, bukan yang di luar itu. Dan kecil sekali kok angkanya, betul Bu Ellen, nggak sampai 12% dari jumlah seluruh kendaraan di Republik ini, angkutan umum itu tidak sampai 12%. Nah, artinya kalau subsidi 500 triliun ya Bu ya, kalau dipotong, kita ngomong potong dialokasikan jadi 20% saja, berarti 80% dipotongnya. Tapi tepat sasarannya.